Baik, kelihatan ya? Jadi capaian dalam pembelajaran mata kuliah manajemen strategik ini diharapkan yang pertama mahasiswa menguasai konsep teoritis manajemen strategis sebagai alat analisis untuk mengambil keputusan penting, khususnya di dalam dunia bisnis ya. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menggunakan alat tools di dalam manajemen strategik, di mana di sini saya akan nanti memperdalam alat tools analisis SWOT untuk menyusun dan mengevaluasi formulasi strategi dalam rencana operasional yang akan disusun oleh suatu perusahaan. Jadi nanti outputnya mahasiswa nanti ketika setelah pertemuan ke-14 ya, 15 itu nanti secara keseluruhan evaluasi yang akan saya pastikan kepada para mahasiswa pada mata kuliah ini adalah nanti mampu menyusun analisis SWOT ya, untuk menyusun formulasi strategi dan membreakdown di dalam rencana operasional. Nanti bisa dipilih case-nya perusahaan maupun UMKM, monggo silahkan Anda tentukan. Tapi yang pasti nanti setiap pertemuan, nanti mulai pertemuan spesifik, mulai pertemuan kedua, tapi di pertemuan pertama ini Anda sudah harus bisa nanti menggambarkan tentang bagaimana strategi pada suatu perusahaan. Sumber bacaan yang saya gunakan itu bisa dibaca nanti di dalam Elina, materi saya juga sudah saya share di sana. Pada pertemuan pertama kali ini kita akan belajar tentang bagaimana pengertian dan konsep manajemen strategik. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya ingin bertanya kepada para mahasiswa sekalian. Apakah Anda sudah memahami apa yang dimaksud dengan strategi? Mas Muhammad Fauji mungkin? Sudah ya. Pak. Menurut Mas Muhammad Fauji apa strategi? Kalau strategi menurut saya adalah rencana kita untuk menentukan langkah apa yang akan kita jalankan setelah ini. Tadi masa depan ya? Iya, betul. Masa depan. Oke. Menurut Mas Fauji, apakah strategi itu harus menang atau bisa gagal? Strategi nggak harus menang, Pak. Jadi strategi itu justru kita akan mengalami kegagalan dulu. Dengan kegagalan itu kita juga akan belajar arti keberhasilan. Berarti letak strategi itu sebetulnya di mana? Anda memahami strategi itu ada berapa tahapan? Ada berapa fase? Strategi itu kalau menurut teori sih saya kurang ini Pak ya. Cuman selama ini mungkin saya mengalami itu di dunia lapangan kerja. Iya. Jadi kalau secara teori sih terus terang saya ini belum memahami betul. Saya justru lebih mengenal kalau di dunia kerja. Karena kalau kita ngomong di dalam definisi manajemen strategik itu kan seni dan ilmu, ya. Seni dan ilmu untuk memenangkan persaingan. Jadi kalau kita ngomong strategik di dalamnya ada persaingan. Jadi tadi menurut Mas Fauji bahwa strategi itu boleh gagal gitu. Boleh Pak. Boleh gagal. Boleh. Jadi ibarat kita seperti Pak Arasi tadi bilang persaingan ya. Iya. Persaingan untuk di awal kita mungkin akan mengalami 1 atau 2 kali kegagalan Pak. Tapi dengan kegagalan itu justru kita akan bangkit dan insya Allah kita nggak akan gagal lagi. Justru kalau kita di awal sudah
tidak gagal. Resiko untuk gagal itu pasti akan terjadi. Oke. Gitu, Pak. Saya butuh Seperti ilmu marketing lah. betul. Okay. Ya, nanti kita diskusikan lagi. Iya. Saya nanti akan masuk ke materi. Oke, saya butuh satu lagi dari Mbak Elok mungkin. Bagaimana menurut Mbak Elok? Mbak Elok? Iya, Mbak Elok? Pak. Ya, silakan. Menurut Mbak Elok, strategi itu apa? Strategi itu seperti proses penentuan rencana. Begitu. Ya. Proses penentuan Dan bagi rencana. saya, ya, prosesnya itu ada 3 strategi. Yang pertama gagasan, perencanaan, dan yang terakhir itu eksekusi. Kalau ketika kita mau pada saat menyusun sebuah rencana, apakah rencana itu disusun untuk gagal atau untuk menang? Seperti include seperti jawabannya Pak Fauzi. Enggak, rencana yang Anda Eksekusi susun, ya kan? Rencana yang Anda susun, itu Anda susun untuk mencapai tujuan atau untuk gagal mencapai tujuan? Kan tadi Anda mencapai ngomong tujuan. untuk mencapai tujuan. Tujuan. Ya, baik. Dari dua pendapat Mas Fauzi dan Mbak Elo ini, saya akan kembali ke materi saya nanti. Saya akan jelaskan. Baik, saya kembali ke materi saya ya. Kelihatan nggak materi saya? Belum muncul, Pak. Belum muncul ya? Belum. Oke. Muncul ya? Sudah muncul belum? Sudah, Pak. Sudah ya? Ya. Baik, ya. Jadi dari dua pendapat tadi sebetulnya baik pendapat Mas Fauzi maupun pendapatnya Mbak Elo itu sama. Ya. Jadi dari dua sudut pandang, kalau Mas Fauzi tadi itu berdasarkan aplikasi di lapangan, sedangkan Mbak Elo tadi sudah mulai mengaitkan dengan konsep. Jadi di sini saya ingin menjelaskan bahwa strategi itu kalau kita ngomong berdasarkan definisi, itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu strategos yang berarti militer dan its yang berarti memimpin. Jadi strategi itu merupakan satu generalship atau sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal perang untuk memenangkan perang. Ya. Sama misalnya tadi Mas Fauzi di bisnis. Ya. Ketika Mas Fauzi membuat suatu bisnis atau mengerjakan suatu bisnis, pasti di kepalanya, di otak kita itu selalu menginginkan bahwa bisnis ini sukses. Harus sukses, ya kan? Tidak menginginkan bahwa bisnis ini gagal atau rugi. Ngapain kita bisnis kalau itu gagal atau rugi? Ya. Itu di apa yang difikirkan. Ya. Untuk itu, dalam implementasinya, ketika sesuatu yang sudah kita pikirkan tadi, itu kan harus diterjemahkan dalam sebuah rencana. Sehingga ketika kita menyusun rencana sebuah bisnis itu harus dipastikan bahwa itu mencapai tujuan. Tujuannya apa? Ya profit. Tidak mungkin kan kita bisnis kemudian tujuannya rugi. Tidak mungkin kita membuat sebuah bisnis bahwa tujuannya untuk bangkrut, kan tidak mungkin begitu. Jadi pasti tujuannya untuk mencapai keuntungan. Ya sama, ketika perang, nggak mungkin seorang jenderal itu berpikir untuk kalah,
kemudian menyerahkan kerajaannya, kan tidak mungkin begitu. Jadi dia pasti berpikir bagaimana memenangkan peperangan. Jadi, kalau kita lihat bahwa berdasarkan dari situ, maka sebetulnya strategi itu ada pentahapannya. Ya. Inilah yang kemudian kadang-kadang orang salah melakukan penyusunan strategik. Jadi strategik itu yang pertama disusun harus pada tahap pertama itu adalah dalam proses formulasi strategik. Ya. Sehingga ketika kita menyusun di awal, maka selalu semua itu kita arahkan pada tujuan organisasi atau tujuan perusahaan. Sehingga kita nantinya bisa menggerakkan, mengalokasikan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan kita secara efektif dan efisien. Strategik sendiri itu merupakan sesuatu ketika kita misalkan menyusun sebuah strategik, maka tahap awal yang harus diperhatikan adalah bagaimana kita menentukan apa yang harus dikerjakan. Ini harus clear dulu pada tahap pertama. Nah, untuk menentukan apa yang harus dikerjakan, maka cara berpikir kita juga harus menang, bukan kalah, gitu ya. Cara berpikir kita harus menang, sehingga nanti seluruh sumber daya yang ada itu diarahkan untuk bagaimana menggerakkan apa yang kita lakukan itu untuk memenangkan persaingan atau untuk menghasilkan sebuah keuntungan. Ya. Baru kemudian kalau kita sudah tahu apa yang harus dilakukan untuk menang atau untuk untung, untuk mencapai tujuan, baru tahap kemudian yang kedua adalah taktik. Nah, taktik di sini adalah bagaimana kita mengerjakan sesuatu untuk menang tadi itu. Ya. Inilah yang kadang-kadang menjadikan kenapa sebuah strategi itu gagal di lapangan, karena dia tidak berpikir strategik itu secara menyeluruh, secara komprehensif. Di mana kita kadang-kadang cenderung memikirkan taktiknya dulu. Padahal taktik itu adalah langkah berikutnya setelah strategi disusun. Ya. Jadi, taktik itu lebih bersifat implementasi daripada strategik. Sehingga taktik ini yang tadi bisa disampaikan oleh Mas Fauzi, taktik ini bisa jadi nanti di lapangan ada kegagalan di dalam mengimplementasikan strategik. Jadi dalam taktiknya gagal. Tetapi strateginya yang di atas tidak boleh salah, tidak boleh gagal. Gitu. Taktiknya mungkin dalam hal gagal. Kemudian itulah yang kemudian dievaluasi berdasarkan informasi yang ada, diperbaiki. Makanya ketika kita ngomong strategik itu ada cross-functional decision nanti. Lebih dalam setelah berikutnya slide ini kita akan jelaskan. Ya, jadi untuk lebih jelasnya saya gambarkan dalam bentuk diagram seperti ini, bahwa strategik itu letaknya di atas, ya. Jadi di atas. Ini dikenal, kalau ini biasanya dikenal di dalam tahapan manajemen strategik, dalam proses manajemen strategik. Strategik yang di atas ini dikenal dengan formulasi strategik atau perumusan strategi. Ya. Di sini kita membuat formula-formula, mulai dari visi, misi, tujuan, kemudian strategi kebijakan-kebijakan. Nah, di sini letaknya. Nah, setelah itu diturunkan ke dalam taktik. Lah, taktik ini bentuknya apa? Ya, taktik ini adalah merupakan program-program, aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan. Nah, program dan aktivitas yang dilakukan ini nanti terkait dengan alokasi sumber daya yang dimiliki maupun kondisi lingkungan eksternal yang ada. Jadi bisa saja nanti di sini gagal. Tapi karena kita ada langkah untuk menang, jadi kegagalan itu kemudian dievaluasi untuk diperbaiki dan dilakukan langkah-langkah berikutnya. Atau kalau kita kenal di dalam manajemen itu namanya contingency plan. Jadi rencana selanjutnya, rencana kontingensi
atau rencana perubahan yang terkait dengan situasi. Jadi kegagalan itu bukan sesuatu yang membuat kita kalah, enggak, tapi kegagalan itu adalah tahapan untuk memperbaiki pada proses berikutnya sehingga kita nanti bisa menang dan tetap berada pada koridor untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi taktik sendiri itu di dalam strategik, dia merupakan satu implementasi strategik. Kemudian taktik-taktik ini kemudian diturunkan ke dalam sebuah rencana operasional. Dan ini terkait dengan satu horizon waktu, makanya ada rencana jangka panjang, ada rencana jangka pendek. Ya kan? Dan strategik itu letaknya di atas. Jadi kalau kita ngomong kenapa CEO itu gajinya tinggi, karena dia harus berpikir secara futuristik, dia harus memikirkan tentang masa depan dengan baik, dan dia harus memikirkan secara koheren bagaimana menerjemahkan strategi ke dalam sebuah taktik-taktik dan rencana operasional. Nah, sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Silakan. Mungkin ada yang mau mengomentari. Monggo, Mas Fauzi. Bagaimana, Mas Fauzi? Saya belum ada, Pak Arasi. Ya, belum. Okay. Jadi tadi yang Mas Fauzi sampaikan itu adalah strategi implementasi yang Mbak Basar jelaskan, Mbak Sapa tadi Elok jelaskan tadi, itu adalah strategic formulasi pada tataran konsep. Mas Fauzi ketika menyusun rencana bisnis pasti kan tujuannya untuk untung kan? Betul. Ya. Nah, mungkin ketika menyusun rencana bisnis kemudian tujuannya adalah untuk rugi, kan enggak? Tujuannya untuk untung. Untuk itu ketika menyusun rencana strategik tadi untuk bisnis untuk untung, maka Mas Fauzi akan melakukan langkah-langkah bagaimana itu supaya nanti bisa untung. Nah, ketika diimplementasikan, bisa jadi langkah-langkah yang disusun tadi itu tidak match dengan kondisi lapangan, tidak match dengan kondisi pasar, sehingga diperlukan adanya perubahan. Salah satu contoh misalkan, ketika Mas Fauzi menetapkan bisnisnya untuk Mas Fauzi misalnya katakanlah menciptakan bagaimana membuat harga yang lebih murah misalnya. Ternyata di lapangan itu ternyata bahwa image masyarakat harga yang lebih murah itu justru diimage-kan kualitasnya jelek. Untuk itu perlu dilakukan sebuah revisi bagaimana harga tersebut disesuaikan dengan image yang ada di lapangan. Kemudian disesuaikan lagi, akhirnya kemudian sampai menemukan langkah yang tepat sehingga bisnis Mas Fauzi tadi itu jadi untung. Nah, inilah yang harus dipahami bahwa memang strategi itu harus terkait dengan sesuatu secara komprehensif sehingga ada yang namanya cross functional decision. Jadi bisa jadi nanti ketika sudah diputuskan A kemudian di tengah lapangan ada sebuah lingkungan yang berubah, maka ya harus disesuaikan. Itulah strategi. Ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan maka saya akan lanjutkan share saya tentang materi lagi ya. Ya, sekarang saya lanjutkan pada slide saya selanjutnya. Nah, hasil penelitian itu juga menunjukkan bahwa untuk bisa mengimplementasikan manajemen strategik di dalam sebuah perusahaan, itu ada 4 tahapan. Jadi tidak kemudian langsung manajemen strategik itu bisa diimplementasikan secara koheren, secara menyeluruh, ya kan? Jadi ada tahapannya. Sehingga sebuah manajemen strategik itu bisa diimplementasikan secara menyeluruh di dalam sebuah perusahaan. Nah, tahap yang pertama itu adalah tahap perencanaan keuangan dasar. Di sini sebuah perusahaan harus mampu mencari pengendalian operasional yang lebih baik melalui pemenuhan anggaran. Jadi kalau saya gambarkan seperti ini. Jadi
setiap perusahaan ketika dia memanage perusahaannya dan ketika dia alokasikan sumber dayanya, khususnya sumber daya finansial, untuk memenuhi kegiatan operasionalnya dalam rangka mencapai sebuah tujuan, maka dia dihadapkan pada yang namanya budget line. Budget line ini adalah garis anggaran. Dia kegiatan atau aktivitasnya itu dalam satu koridor budget. Jadi dibatasi oleh budget ya. Dia punya batasan. Nah, langkah yang harus dilakukan oleh perusahaan, dia harus memilih aktivitas-aktivitas yang ada itu berdasarkan pilihan dari budget yang dia miliki. Ya. Jadi misalkan, jika kita menginginkan kuantitinya itu lebih banyak, maka otomatis harga itu tidak bisa lebih mahal. Ya kan? Kalau kita menginginkan kuantiti lebih banyak dibeli, maka otomatis harganya juga harus lebih murah. Makanya ketika kita misalkan ada seseorang membeli dengan kuantiti yang lebih banyak, maka Anda harus menurunkan harga itu. Itu salah satu contoh. Sebaliknya juga ketika Anda menginginkan harga lebih tinggi, maka Anda akan dibatasi bahwa orang tidak akan cenderung membeli dalam jumlah yang banyak. Ya kan? Demikian pula juga pada aktivitas, misalkan aktivitas promosi dan diskon. Ya. Ketika kemudian Anda membuat sebuah aktivitas promosinya, misalkan dalam bentuk iklan di Facebook, kemudian iklan di Instagram, iklan di YouTube, Anda kemudian memberikan alokasi budget di sana cukup besar, itu maka akan mengurangi alokasi budget Anda untuk promosi dalam bentuk lainnya, misalkan dalam bentuk diskon penjualan, ya kan? Atau dalam bentuk fee penjualan. Nah, ketika Anda mengandalkan pada promosi secara kuantiti, promosi penjualan itu Anda lakukan secara intensifikasi pasar, sehingga Anda mengeluarkan budget yang cukup besar untuk biaya iklan, maka itu akan berdampak Anda juga tidak bisa menggunakan itu untuk harga Anda menjadi, diskon harga Anda menjadi lebih dikurangi, digunakan untuk promosi penjualan. Sebaliknya juga begitu. Ketika kita menetapkan satu diskon penjualan yang cukup besar, maka Anda harus mengurangi budget biaya promosi. Jadi inilah yang kemudian Anda harus lakukan. Ya kan? Kita tidak bisa berspekulasi, makanya kan banyak beberapa perusahaan yang akhirnya gulung tikar ketika dia berspekulasi, dia istilahnya bakar duit, promosi gencar-gencaran, dan harga juga dibanting-banting. Akhirnya apa yang terjadi? Ya kan? Dia menjadi merugi. Sebetulnya ini secara teori strategik, ketika ada kejadian seperti itu, maka itu sudah melanggar basic daripada implementasi manajemen strategik. Karena basicnya adalah aktivitas yang dilakukan itu harus sesuai dengan budget line-nya yang ada. Nah, kalau kita menginginkan seperti itu meningkat, maka ini harus bergeser dulu. Ketika keuntungan perusahaan kemudian meningkat, skala perusahaan kemudian meningkat, itu boleh kemudian dilakukan. Ya. Itu tahap pertama. Nah, ketika kita sebuah perusahaan itu sudah mampu melakukan perencanaan keuangan dasar, maka tahap yang kedua adalah melakukan yang namanya perencanaan berbasis ramalan. Jadi di sini perusahaan sudah harus mampu berdasarkan data-data yang ada, baik data pada masa lampau maupun data sekarang, kemudian dihitung trennya. Kira-kira masa depan akan seperti apa. Jadi sudah mulai menghitung tentang kebutuhan. Misalkan, oh ini nanti saya ramalkan 2-3 tahun lagi omset perusahaan, pasar perusahaan akan meningkat 10-20%. Lah, perusahaan sudah mulai harus menghitung, kalau nanti meningkat 20%, maka bagaimana memenuhi kebutuhan bahan baku? Kemudian bagaimana meningkatkan skala produksinya? Bagaimana menciptakan produksinya supaya lebih efisien, sehingga harganya lebih murah? Jadi itu diperhitungkan ya, pada tahap perencanaan berbasis ramalan. Nah, setelah itu baru masuk pada tahap yang ketiga adalah perencanaan strategis.
Nah, kalau kita sudah ngomong strategis, ini kita sudah ngomong tentang lingkungan eksternal. Kita sudah mulai ngomong tentang lingkungan persaingan, ya kan? Sehingga semuanya harus diukur, diperhatikan dengan baik. Nah, di dalam perencanaan strategis sendiri itu ada 4 tahap juga. Jadi tahap yang pertama itu biasanya perusahaan memastikan menjadikan budget dan finansial itu sebagai kontrol daripada operasional perusahaan sebagai alat ukur. Ya, sehingga di sini biasanya ada kontrol. Kalau misalnya kita mengeluarkan biaya promosi sekitar 10 juta, maka biaya promosi 10 juta ini harus berdampak kepada peningkatan penjualan seberapa persen. Itu dihitung, sudah mulai. Nah, ini kalau tidak, maka langkah berikutnya juga akan gagal. Ya. Setelah kita mampu menghitung itu, maka kemudian tahap yang kedua dilakukan yang namanya long range planning. Di sini perusahaan mulai mendefinisikan apa yang menjadi tujuannya, kemudian apa yang menjadi programnya, dan bagaimana memenuhi aktivitas-aktivitas untuk menjalankan programnya itu berdasarkan anggaran yang ada. Dan ini sudah mulai diprediksikan biasanya sampai pada 5 tahun. Ya kan? Nah, kalau itu sudah disusun, maka tahap yang ketiga, perusahaan menyusun yang namanya business strategic planning. Jadi business strategic planning ini sudah mulai menggunakan strategi bisnis unit. Jadi kalau kita ngomong strategi bisnis unit berdasarkan teorinya Michael Porter, itu perusahaan akan menentukan kira-kira nanti produk atau jasa yang akan saya jual ini akan saya fokuskan penekanannya kepada low cost, biaya rendah, atau kepada penekanannya pada keunikan yang lebih baik dibandingkan pesaing, atau memiliki kompetensi inti, kemudian itu dijadikan sebagai dasar untuk menyusun keunikan yang tidak dimiliki oleh pesaing, ya kan? Dan kemudian juga berdasarkan area market yang dimiliki itu ditentukan juga. Saya mau pada pangsa pasar yang besar, atau saya melayani, saya pecah-pecah pasarnya itu jadi fokus. Jadi ada kelompok pasar tertentu dengan produk tertentu, dengan merek tertentu, itu kita gunakan untuk memenuhi pasar yang berorientasi kepada low cost. Jadi di sini harus harganya murah. Atau ada yang lainnya, pasar yang berorientasi kepada keunikan. Keunikan ini bisa juga dari sisi pelayanan. Anda mampu melayani personal touch dengan baik sehingga bisa mendapatkan harga premium yang bersedia dibayar oleh para pelanggan perusahaan. Ya. Baru setelah itu masuk tahap keempat, perusahaan sudah mulai berpikir tentang corporate strategic planning. Jadi corporate strategic planning ini perusahaan sudah membagi leveling tingkatan strategik. Ini strategik pada tingkat korporat, kemudian diturunkan kepada strategi tingkat bisnis, diturunkan kepada strategi tingkat fungsional, dan sampai pada individual. Baru kalau sudah susun sampai di situ, maka manajemen strategik akan bisa dijalankan, diimplementasikan secara utuh. Sehingga manajemen strategik itu bisa didefinisikan sebagai the art and science of formulating, implementing, and evaluating cross-functional decision that enable an organization to achieve its objective. Jadi di sini perusahaan sudah menyadari bahwa perlu disusun yang namanya strategi formulasi, kemudian bagaimana strategi implementasinya, kemudian bagaimana melakukan strategi evaluasinya, dan di situ ada cross-functional decision. Jadi ada sebuah keputusan yang diambil pada level-level tingkatan, dan itu kemudian disusun untuk mencapai tahapan tujuan yang telah disusun oleh perusahaan. Jadi di sini manajemen strategik itu adalah merupakan sebuah rangkaian keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan manajerial yang di mana disusun strategi efektif untuk mencapai tujuan perusahaan. Dan manajemen strategik itu merupakan suatu seni dan ilmu untuk menciptakan keunggulan bersaing yang berkesinambungan sehingga dapat mencapai tujuan perusahaan. Jadi, kalau kemudian kita lihat bagaimana kondisi manajemen strategik ketika diimplementasikan di lapangan, apa yang membedakan sebuah perusahaan itu melakukan manajemen strategik dan tidak? Nah, di sini perbedaannya. Jadi, perusahaan yang menjalankan sebuah manajemen strategik itu selalu dia menginginkan yang namanya keunggulan bersaing. Dia berfokus pada keunggulan perusahaannya. Dia berfokus pada keunggulan SDM-nya yang membuat dia beda dengan pesaing. Sedangkan kalau yang non-manajemen strategik itu fokusnya pada perencanaan. Ya.
fokusnya dia pada perencanaan. Sehingga inilah yang kemudian membuat, karena dia fokus pada perencanaan, dia akan membuat perusahaan kaku, menjadi kaku. Ya kan? Tidak mendevelop bagaimana menciptakan sesuatu yang lebih unggul. Dan ini biasanya perusahaan tidak bisa berumur jangka panjang kalau dia hanya berfokus pada perencanaan, tapi tidak berfokus pada keunggulan bersaing. Nah, yang perusahaan yang tidak menggunakan manajemen strategik itu biasanya elitisme. Jadi ada tingkatan prosedural dalam perusahaan yang begitu ketat dan kaku, di mana ada hierarki yang jelas, sehingga keputusan biasanya susah diambil dengan cepat. Nah, beda dengan perusahaan yang menggunakan manajemen strategik, biasanya egalitarianisme, sudah dibagi-bagi. Jadi siapa, departemen apa, memutuskan apa, orang apa, harus melakukan apa, itu sudah dibagi-bagi habis untuk mencapai sebuah strategi perusahaan. Dan masing-masing orang punya tanggung jawab pada setiap pekerjaan dan capaian hasil yang sudah dibagi-bagi tadi. Kemudian perusahaan yang tidak menggunakan manajemen strategik, itu biasanya dia fokus pada perhitungan, kalkulasi. Wah, kalau saya melakukan ini nanti untung nggak, rugi nggak, ini nggak. Tapi perusahaan yang menggunakan manajemen strategik itu sudah berpikir tentang kreativitas. Jadi dia bagaimana mendevelop, menciptakan sesuatu untuk menciptakan proses yang lebih efisien, untuk menciptakan produk yang lebih murah, untuk menciptakan keunggulan-keunggulan dari sisi pelayanan. Nah, sehingga itu membuat perusahaan bisa sustain, bisa dinamis, bisa inovatif, dan itu dirasakan pelanggannya dengan baik. Nah, kemudian perusahaan yang tidak menggunakan manajemen strategik itu biasanya sifatnya kaku. Sedangkan yang menggunakan manajemen strategik itu bersifat fleksibel. Ya. Bagaimana perkembangan kemudian dari sisi manajemen strategik? Ya, kalau kita lihat bagaimana perkembangan manajemen strategik. Jadi di sini manajemen strategik pada dewasa ini itu selalu memusatkan perhatian bagaimana. Jadi bagaimana perusahaan menghasilkan sebuah kinerja yang tinggi dan fokus perhatiannya adalah bagaimana menciptakan keunggulan kompetitif. Ya, dan keunggulan kompetitif yang diciptakan ini harus bisa memiliki nilai keberlanjutan dan harus bisa menghasilkan profitabilitas atau menghasilkan laba dalam waktu yang lama. Jadi dalam waktu yang jangka panjang. Sehingga inilah yang kemudian harus dibangun. Dan biasanya keunggulan kompetitif yang berlangsung lama, memiliki sustainability yang panjang, itu biasanya didasarkan atas orang, dibangun atas orang, ya. Jadi dibangun atas orang. Jadi keunggulan itu dibangun dari sisi manusia. Kalau sisi manusia ini biasanya lebih sustain, ya. Kemudian sisi manusia ini diduplikasi dalam sebuah sistem, sehingga nanti perusahaan bisa mencetak terus manusia-manusia yang memiliki keunggulan tadi. Nah, konsep keunggulan berkelanjutan ini memang yang memperkenalkan itu awal mulanya adalah Michael Porter, ya, pada tahun 1985. Kemudian dipertegas oleh Hamel dan Prahatz bahwa membangun sebuah keunggulan bersaing itu harus didasarkan pada kompetensi inti yang dimiliki. Dan kompetensi ini, inti ini bisa berupa aset tangible maupun aset intangible. Ya, kalau mau pingin aset tangible itu biasanya dibangun dari sisi fisik, aset intangible ini biasanya dibangun dari sisi manusianya, dari sisi pelayanannya, dari sisi image-nya, ya kan? Ini. Oleh karena itu, Peter Drucker juga menegaskan bahwa ketika kita membangun sebuah strategi perusahaan, maka harus didasarkan pada asumsi 3 kategori. Yakni yang pertama adalah asumsi tentang lingkungan eksternal perusahaan. Di dalamnya ada masyarakat, pasar, pelanggan, dan teknologi. Untuk itu, ketika menyusun sebuah rencana strategik, maka perusahaan harus berpikir, rencana strategik ini akan menyentuh aspek masyarakat yang mana, menyentuh pasar yang mana, pelanggan yang bagaimana. Dari sisi teknologinya akan memiliki nilai keunggulan teknologi dibandingkan pesaing di mana. Ini harus mulai diperhatikan. Dan kemudian diterjemahkan, disusun di dalam sebuah misi organisasi. Kalau kita misi organisasi itu selalu dikaitkan dengan peran
daripada suatu perusahaan untuk memuaskan pelanggannya. Peran dari suatu perusahaan untuk meningkatkan kualitas daripada produknya. Peran dari perusahaan untuk meningkatkan profitabilitas tidak hanya dimiliki oleh perusahaan, tapi juga bagaimana profitabilitas itu juga dirasakan oleh para pelanggannya. Dan kemudian itu semua harus dibangun berdasarkan kompetensi inti yang dibutuhkan, kompetensi inti yang dimiliki dan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan misi yang telah ditetapkan oleh perusahaan tadi. Nah, di sini juga Heath, Erland, dan Hodgson menggarisbawahi bahwa kalau kita ingin mendapatkan keunggulan bersaing berkelanjutan, maka kita harus mampu menciptakan dan menerapkan strategi pencipta nilai yang berdasarkan sumber daya, kemampuan, dan kompetensi inti yang dimiliki oleh perusahaan. Baik, dari penjelasan saya di sini, ada pertanyaan? Monggo. Silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Belum ada, Pak. Tolong. Jelas dari apa yang sudah disampaikan? Pak, ini nanti diupload di YouTube ya, Pak, ya? Yang videonya ini. Allah. Ya. Ada? Jelas? Insya Allah jelas, Pak. Jelas ya. Jadi kalau jelas nanti tugasnya adalah silahkan Anda di dalam Elina itu ada, ya. Jadi nanti kan dari tugas-tugas yang Anda kerjakan itu, kalau nanti digabungkan sampai pada selesai UAS itu nanti akan kelihatan bahwa dari tugas-tugas tadi itu akan terangkum dalam satu formulasi. Nanti di situ mulai dari visi, misi, tujuan sampai pada evaluasi strategik ya. Jadi itu yang nanti bisa dijadikan sebagai evaluasi terhadap capaian pembelajaran pada mata kuliah ini. Dan di tugas pertama ini, teman-teman mahasiswa sekalian, saya minta untuk membedakan tentang pengertian strategi dan taktik dalam implementasinya di perusahaan. Jadi nanti strategi perusahaan itu apa? Karena strategi ini kan letaknya pada konsep, kemudian implementasi strategiknya itu bagaimana untuk mengimplementasikan daripada strategik. Nah, jadi strategi itu strategi, kemudian implementasi strategi itulah yang dinamakan dengan taktik. Baik, kalau memang tidak ada pertanyaan, saya akhiri sampai di sini ya, teman-teman sekalian. Halo? Iya, Pak. Pak, mohon Iya, maaf, Pak. bisa diulang, Pak, pertanyaannya tadi, Pak? Jadi di dalam Elina kan nanti ada tugas di situ. Jadi tugasnya pada topik satu ini, teman-teman mahasiswa diminta untuk menyusun sebuah makalah tentang perbedaan strategi dan praktik perusahaan. Dan maksimal 8 lembar. Kalau maksimal kan berarti 2 lembar, 3 lembar boleh gitu. Jadi saya ingin lebih spesifik Anda bisa menjelaskan tentang bagaimana perbedaan antara strategi dan taktik. Ya, jadi strateginya perusahaan apa, kemudian nanti taktiknya apa, gitu ya. Baik, ada pertanyaan? Tidak? Gimana? Cukup? Belum, Pak. Cukup ya? Cukup, Pak. Cukup ya? Baik, cukup. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatian kuliahnya. Tetap Terima semangat, kasih, Pak. jaga kesehatan, Terima kasih, Pak. Amin. dan jangan lupa bahagia. Semoga Amin, ya, Anda Pak. semua dilindungi oleh Allah. Terima kasih. Sebelum bahagia selalu tersenyum, Pak. Oh iya. Betul. Tersenyum jangan di mulut saja. Pikirannya harus tersenyum, hatinya harus tersenyum juga gitu. Banyak orang tersenyum di mulut tapi Hatinya tersenyum. iya. Baik, saya akhiri, terima kasih ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.